Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu Maulida akan kembali melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenal negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Dari sini kita akan bisa mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga dapat menyajikan hasil identifikasi mengenal karakteristik geografis, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Pertama, kita akan mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Berikut adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Oke, ini adalah peta negara ASEAN. Anak-anak Ibu bisa lihat di sini. Begitu juga dengan benderanya. Jadi peta negara ASEAN ini disertai dengan bendera negara tersebut. Jadi di sini anak-anak Ibu bisa lihat Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kita pertama akan mengenal negara Malaysia. Karakteristik geografis Malaysia terdiri dari dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian untuk keadaan sosialnya, penduduk di Malaysia Barat terdiri dari orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Kemudian untuk penduduk di Malaysia Timur itu ada orang Iban atau biasa dikenal dengan Dayak Pesisir dan orang Kajang. Di slide ini anak-anak Ibu bisa melihat gedung ikon dari Malaysia, disebut dengan Menara Petronas atau Menara Kembar. Untuk keadaan ekonomi negara Malaysia, kegiatan ekonomi Malaysia umumnya bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Kemudian untuk hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah yang merupakan bahan dasar pembuat kaleng. Kemudian negara yang kedua adalah Singapura. Di sini juga anak-anak Ibu bisa lihat ikon dari negara Malaysia adalah patung Merlion. Jadi patung Merlion ini tubuhnya berbentuk ikan dan kepalanya berbentuk singa. Jadi ini merupakan ikon dari negara Singapura. Untuk karakteristik geografisnya, sebagian besar wilayah negara Singapura berupa dataran yang rata, kemudian wilayah baratnya berupa bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Negara Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian negara ini juga merupakan negara yang memiliki penghasilan terbesar. Negara ini juga terkenal dengan julukan negara 1001 larangan. Untuk keadaan sosialnya, Singapura adalah keturunan Tionghoa serta sisanya orang Melayu dan India. Untuk ekonominya, penduduk Singapura umumnya bekerja di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah Thailand. Wilayah Thailand berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh sungai Chao Phraya di bagian tengah. Jadi ini adalah negara Thailand ya nak ya. Kemudian untuk keadaan sosialnya, penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Untuk keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Keempat adalah Filipina. Untuk karakteristik geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, serta puncak tertinggi adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954. Untuk keadaan sosial, mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog atau
Tebuano, selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Untuk keadaan ekonomi, penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Kemudian negara kelima adalah Brunei Darussalam. Untuk karakteristik geografis, kenampakan alam di perbukitan di Brunei Darussalam terdapat di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Untuk keadaan sosialnya, mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Untuk keadaan ekonomi, penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kemudian Kamboja untuk negara keenam. Untuk karakteristik geografis, bagian tengah negara Kamboja berupa dataran rendah yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Kemudian untuk keadaan sosialnya, mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi yaitu orang Champa dan Tiongkok. Untuk kegiatan ekonomi, penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. 7. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Untuk keadaan sosialnya, penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lau, suku Lautong, dan suku Laosung. Untuk keadaan ekonomi, Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang sungai Mekong. Myanmar. Wilayah selatan Myanmar merupakan dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Keadaan sosial di Myanmar, penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Untuk ekonominya, umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan ke-10 ada Timur Leste. Mungkin untuk Timur Leste adalah negara yang mungkin sepengetahuan Ibu belum secara resmi masuk ke ASEAN. Jadi tidak apa-apa, kita hanya belajar saja, tidak masalah. Karakteristik geografis sebagian besar wilayah Timur Leste berupa pegunungan. Jadi Timur Leste ini dulu pernah bergabung di Indonesia, kemudian memerdekakan diri atau memisahkan diri dari Indonesia. Keadaan sosial penduduk yang mendiami wilayah Timur Leste adalah suku Timor, selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Untuk ekonomi, kegiatan ekonomi di Timor Leste sebagian besar di pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN itu umumnya sama. Jadi satu adalah kemiskinan, kemudian kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi banyaknya jumlah penduduk yang tinggi yang tidak terkontrol itu menyebabkan salah satu adanya kemiskinan, kemudian kriminalitas, dan kerusakan lingkungan hidup. Sikap waspada terhadap masalah sosial di negara-negara ASEAN. Berbagai masalah sosial terjadi di negara ASEAN harus diatasi bersama. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama. Silakan lihat video Ibu. Ini adalah peta negara ASEAN. Kesamaan karakteristik geografis negara ASEAN ada sebagai berikut: memiliki wilayah dataran rendah yang luas, memiliki banyak sungai, memiliki iklim tropis, memiliki banyak daerah berapi,
Silakan anak-anak ibu melihatnya sendiri. Singapura, Singapura dapat melakukan reklamasi atau pengurukan pantai di kota atau negara Singapura. Kecil sekali ya nak ya. Keadaan sosial sebagian besar penduduk Singapura merupakan keturunan Tionghoa serta sisanya orang Melayu dan India. Negara Thailand, ini ada negara Thailand, keadaan sosial negara Thailand. Silakan anak-anak ibu membacanya sendiri ya nak ya. Untuk Thailand, Thailand merupakan salah satu lumbung padi atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Filipina, ini negara Filipina, merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya Luzon dan Pulau Mindanao. Brunei Darussalam, kemudian Kamboja, umumnya orang-orang Kamboja bekerja di bidang pertanian. Kemudian ada Laos. Laos merupakan satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Kemudian ada Vietnam, terletak di semenanjung Indochina. Myanmar dan negara Myanmar. Kemudian yang terakhir 10 yaitu Timor Leste, negara baru tapi belum bergabung dengan organisasi ASEAN. Negara yang dulu pernah bergabung dengan Indonesia. Masalah sosial negara-negara ASEAN, adanya kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, kepadatan penduduk yang tinggi. Ini semua dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Terima kasih, sampai jumpa di materi ibu selanjutnya.